Saudara-saudari umat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, kita semua tahu bahwa air merupakan elemen penting dalam kehidupan. Tubuh kita 60% dikatakan oleh ahli terdiri dari air. Dan planet bumi yang kita huni ini juga karena ada air maka ada kehidupan. Begitulah air menjadi sesuatu yang sangat penting bagi hidup. Tak ada air, tak ada kehidupan. Orang yang tidak minum air akan dehidrasi dan akan mati. Di samping membawa kehidupan, air juga dapat membawa kebinasaan. Kita bisa lihat, kalau misalkan banyak penebangan liar di hulu diganti dengan sawit semua, maka daya serap pohon terhadap air berkurang dan kemudian terjadilah banjir besar yang bisa juga memusnahkan kehidupan. Demikian juga dalam sejarah keselamatan, kisah air bah bukan saja membawa keselamatan bagi Nuh sekeluarga, tapi juga memusnahkan manusia-manusia berdosa lainnya. Dalam kisah keluaran bangsa Israel dari tanah Mesir, air bukan hanya membebaskan bangsa Israel dari Mesir, tetapi kemudian juga air itu menenggelamkan para prajurit Mesir yang mengejar mereka. Saudara-saudari umat yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan yang kita dengarkan dalam Minggu Prapaskah yang ketiga ini, yaitu minggu di mana biasanya menjadi bagian pertama dari 3 tahapan untuk penerimaan katekumenat, kita diarahkan pada baptisan yang juga bertemakan tentang air. Dalam Injil dikisahkan kepada kita bagaimana Yesus Kristus menegaskan bahwa Ia adalah air yang hidup. Air kehidupan, Mesias. Dan penegasan ini disampaikannya dalam perjumpaannya dengan perempuan Samaria. Orang Samaria adalah orang yang mestinya dihindari oleh bangsa Israel. Apalagi perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan di pinggir sumur hanya berduaan, tentu juga sebenarnya tidak biasa dalam adat istiadat saat itu. Namun justru kepada orang asing, kepada perempuan, kepada juga orang yang berdosa, karena perempuan ini sudah memiliki suami yang kelima bahkan tidak sah, Yesus justru menyampaikan Ia adalah Mesias. Yesus adalah air hidup, karena Ia membawa keselamatan, kehidupan dengan kedatangannya ke tengah-tengah manusia. Bukan hanya kehidupan di dunia ini, tapi juga nanti kebangkitan, kehidupan setelah kematian. Dan kita semua, para umat beriman, juga telah menerima karunia air hidup itu lewat sakramen baptisan yang kita terima. Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma dalam bacaan pertama hari ini, Roma bab 5 ayat 5 mengatakan, kasih Allah telah dicurahkan kepada kita lewat Roh Kudus ke dalam hati setiap umat beriman. Nah, panggilan kita adalah menjadi saluran air hidup itu. Kita dipanggil untuk juga menjadi saksi-saksi iman yang kemudian membawa orang, menghantar orang pada Yesus Kristus Tuhan kita. Pada iman, pada perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin kita mengatakan, waduh, saya tidak pantas. Saya ini orang berdosa, banyak kelalaian, banyak kesalahan. Namun ingat, dalam Injil tadi, Yesus menyampaikan bahwa Ia adalah Mesias dalam Injil Yohanes pertama-tama kepada orang Samaria, seorang perempuan, orang berdosa. Nah, Tuhan tidak memandang kelemahan,
kemanusiaan kita. Namun justru lewat kelemahan kemanusiaan kita, Tuhan juga dapat menjadikan kita alat, saluran, aliran air hidup yang kemudian juga membawa banyak kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita.